Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian kita tentang rukun salat, dan kita sudah masuk kepada rukun pertama, yaitu masalah niat. Kemudian masalah niat kemarin ada yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang masalah niat di dalam salat. Pertama, niat di dalam salat yang disepakati oleh ulama kalau niat ini. Jadi ada dua sisi dalam niat itu. Pertama sekali, di awal salat, ketika memulai salat itu kita berniat, bermaksud ketika salat itu betul-betul ingin salat. Ini maksud kita adalah mengerjakan itu adalah salat. Maka kita katakan usolli, saya salat. Kemudian salat itu kita laksanakan hanya karena Allah. Maka itu dalam niat kita sebut lillah. Tapi kalau Bapak Ibu, saya salat untuk olahraga, kira-kira gimana? Atau tidak salat dia, saya olahraga, menggerak-gerakkan badan. Maka niatnya hanya sebatas untuk salat, dan salatnya itu hanya untuk Allah. Niatnya kerana Allah. Kalau ada niat yang selain itu, umpamanya dari awal dia sudah niatkan untuk dunia, untuk cari nama, untuk dipuji orang, maka salatnya tidak sah. Setelah dia pasang niat itu, ada faktor kedua. Kalau seandainya sedang salat, banyak sekali bisikan-bisikan dalam pikirannya, terlintas dalam hatinya macam-macam masalah dunia. Kadang-kadang ini dalam salat, dan si yang salat ini berjuang untuk menghilangkannya. Maka banyak ingat pula masalah nonton film cepat. Ingat, jadi menghadirkan hati dengan salat dalam salat kita, dan tidak menyibukkan pikiran dan hati kita selama salat dengan perkara-perkara dunia. Itu Bapak Ibu masalah kedua. Kalau yang pertama itu adalah syarat sah salat. Itu kalau tidak ada niat salat, dan niat salat hanya karena Allah, batal salat kita. Yang kedua, kalau seandainya dalam masalah goresan hati, lintasan hati di dalam masalah salat perkara dunia, itu Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya orang sedang salat terpikir dunia, terpikir ini, tapi dari awal tadi sudah niat kerana Allah dalam salat, maka salatnya tidak ada masalah, salatnya sah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa dia mendapatkan pahala sejauh mana dia berjuang untuk mengembalikan salatnya menjadi salat yang khusyuk. Maka berjuang nanti Bapak Ibu sekalian. Yang penting jangan teringat sesuatu larut saja sehingga lupa sedang salat. Jangan, itu istirsal namanya, jangan istirsal. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita membahas tentang hukum niat. Apa hukum niat ini Bapak Ibu sekalian? Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, ini hukum niat di dalam salat yang fardu. Karena salat ini Bapak Ibu yang dianjurkan itu tentu kan ada tiga. Ada salat yang fardu ain, ada salat yang fardu kifayah, ada salat yang sunat. Sunat ini ada dua, ada yang sunat muakkad, ada yang sunat tidak muakkad. Sunat saja, tatawu. Begitu urutan salat yang dianjurkan kita. Jadi pertama salat fardu ain, yang kedua salat fardu kifayah, yang ketiga salat sunat muakkad, yang ketiga salat sunat saja. Kalau yang salat fardu ain cuma 5. Sepakat ulama mengatakan salat yang disebut fardu ain adalah 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, itu yang fardu ain. Kalau yang fardu kifayah, salat jenazah, itu salat fardu kifayah itu baik sekali. Kalau salat sunat muakkad, itu nanti banyak. Di antaranya salat rawatib yang 10 atau yang 12 menurut sebagian ulama. Sedangkan salat rawatib yang lain selain 10 rakaat atau 12 itu sunat biasa. Di salat sunat muakkad itu juga seperti witir, ya. Kemudian di antaranya juga adalah salat Bapak Ibu sekalian
tahajud dikatakan itu sunat muakkad dan lainnya. Terutama sunat salat Idul Fitri. Sunat muakkad ini ada lagi sunnahnya sunnah kifayah, ada pula sunnahnya sunat ain. Kalau sunat kifayah artinya salat sunat muakkad tapi dilaksanakan berjamaah. Apa itu? Ya salat hari raya, salat gerhana, salat istisqa minta hujan. Itu sudah dalam maka ulama sudah di konsepnya itu semua Bapak Ibu dalam ilmu yang namanya ilmu fikih. Sehingga kita sebagai orang-orang awam tinggal baca dan ready untuk diamal, tapi mereka sudah konsep dan sudah mereka susun secara sistematik yang telah membuat kita semuanya mudah beramal. Maka jangan lupa doakan para ulama selalu. Kalau kita sebut nama ulama rahimahullah, semoga Allah menyayangi, melimpahkan rahmat kepada mereka. Kalau ketika kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ilmu Nabi, siapa yang menyampaikannya setelah generasi Nabi? Sahabat. Maka kalau sahabat disebut, kita doakan mereka radhiyallahu anhu. Masyaallah. Nanti setelah generasi sahabat, generasi ulama-ulama, mereka lah yang menyampaikan ilmu Nabi, ilmu sahabat kepada kita, dan mereka bukukan siang malam, mereka mewakafkan diri mereka untuk menyusun sehingga Bapak Ibu ilmu-ilmu agama ini ready kita untuk amalkan. Itulah jasa-jasa ulama. Jangan lupa ketika menyebut nama mereka, maka kita doakan mereka supaya Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya. Bapak Ibu sekalian, jadi apa hukumnya di dalam salat? Pertama sekali sepakat ulama yang empat. Ini sepakat Bapak Ibu ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa yang namanya salat fardu, apalagi fardu ain, tidak sah kecuali dengan niat. Berarti sepakat ulama mengatakan semuanya bahwa salat tanpa niat tidak sah. Ingat, kalau ada orang Bapak Ibu telah mau mabuk salat dia, maka ada niat, akalnya saja tidak ada, maka salatnya tidak sah. Maka di dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati salat kamu sedang lagi mabuk, kena akal tidak ada. Gimana dia berniat Bapak Ibu sekalian? Akal tidak ada. Nah, maka di sini salah satunya kenapa tidak sah salat orang yang sedang mabuk, akal tidak ada. Itu sebabnya orang gila tak wajib salat kerana tak ada gimana dia Bapak Ibu. Maka anak-anak tak ada wajib salat kerana tak ada. Anak-anak sedang main-main itu wajib salat itu orang yang main-main saja. Berarti niat ini adalah suatu yang penting sekali. Tidak sah salat tanpa niat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, cuma saja niat ini posisinya oleh ulama yang empat, dia tidak sah sepakat mereka. Cuma posisinya, apakah dia itu dalam posisi syarat sah atau dia itu adalah posisi rukun. Nah, karena sholat itu ada kelembagiannya, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Kedua-dua itu wajib. Kalau syarat sah itu sesuatu yang wajib dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun sesuatu yang ada di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang membedakan kita mengatakan syarat sah dengan rukun? Kalau syarat sah tidak ada, maka salat kita bisa disebut salat. Disebut dia salat, tetapi dia tidak sah. Tapi kalau rukun bukan hanya tidak sah, tidak bisa disebut sah karena dia bagian yang tidak boleh tidak ada dalam salat. Harus ada. Kalau tidak ada dia, tak salat namanya. Nah, itu namanya rukun. Nah, sekarang
masalah niat ini rukun dia atau syarat sah. Maka di sini Bapak Ibu terbagi ulama kepada dua. Pertama sekali Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Dua imam ini mengatakan bahwa niat bukan rukun tetapi syarat sah. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Ahmad. Tapi sebagian riwayat dari Imam Ahmad, bahkan ini yang saya baca yang kuat, bahwa niat itu dalam mazhab Hambali juga merupakan rukun. Kemudian menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, niat itu adalah rukun salat, bukan syarat sah salat. Ini sekali berarti di sini sebenarnya kalau saya lebih kuat melihat terbagi dua. Pertama Imam Abu Hanifah berhadapan dengan tiga. Imam Abu Hanifah mengatakan itu syarat sah, sedangkan imam ketiga Malik, Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan rukun salat. Artinya apa? Kalau kita baca nanti buku-buku dalam mazhab Hanafi, rukun salat dalam mazhab Hanafi menghitung arkanus salat, rukun salat. Bapak Ibu akan ketemu niat. Mana niat ini? Dalam buku mereka. Jadi rupanya niat ditaruh di mana? Di syarat sah. Itu Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau cari di mazhab Syafi'i syarat sah salat, ada niat di situ? Tidak ada niat. Kenapa? Niat bagi mereka di dalam rukun salat. Nah, situ saja terhenti. Tapi semua mereka kalau yang namanya syarat salat itu adalah wajib. Tidak sah salat kecuali dengannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi apa beda tadi mengatakan bahwa ini adalah syarat sah, ini adalah Bapak Ibu rukun salat. Oleh karena itu di sini kalau ada seseorang Bapak Ibu sekalian tidak berniat sama sekali di dalam salatnya, maka tidak bisa dikatakan dia salat. Nah, kalau dia syarat sah, mengatakan syarat sah, barang siapa tidak berniat, dia bisa dikatakan ya, wah itu orang salat tapi salatnya batal karena niat tak ada. Itu namanya syarat sah. Jadi perbedaan seperti ini sebenarnya tidak terlalu penting Bapak Ibu diketahui, karena semuanya mereka sama-sama mengatakan wajib. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian masalah hukum. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian adalah masalah bagaimana cara berniat. Tata cara berniat di dalam sholat. Maka sholat itu tadi dibagi oleh ulama kepada ada sholat fardu ain, yaitu sholat yang 5. Kemudian ada fardu kifayah, ada sunat muakkad, ada muakkad. Untuk Bapak Ibu sekalian, bagaimana niat di dalam sholat fardu ain? Nah, maka di dalam caranya di sini para ulama berbeda pendapat. Nah, coba kita lihat, ini penting sekali bagaimana niat, cara berniat di dalam berbagai mazhab. Sekarang kita mulai Bapak Ibu sekalian dalam mazhab Hanafi. Bagaimana Hanafi mengajarkan cara berniat dalam salat fardu. Pertama sekali bahwa mazhab Hanafi mengatakan bahwa wajib atas setiap mukallaf, orang yang sudah wajib sholat, mengetahui, wajib dia mengilmui bahwa Allah mewajibkan kepadanya 5 kali sholat. Berarti Bapak Ibu, tidak boleh seorang muslim yang sudah mukallaf tidak tahu sholat yang wajib. Maka perlu juga mungkin kita Bapak Ibu, mukallaf itu kapan Pak Ustaz? Mukallaf itu Bapak Ibu ditandai rata-rata dengan 2. Ya, pertama kan tentu dia Islam. Kemudian kedua dia berakal. Yang ketiga dia balik. Jadi kalau sudah 3 ini, Muslim, berakal, tidak gila, kemudian dia sudah balik, maka dia disebut mukallaf. Orang seperti ini kata Imam Abu Hanifah wajib tahu bahwa Allah mewajibkan kepadanya 5 kali salat dan tak boleh
dia tidak tahu. Wala yu'zar jahluhu, dan dia tidak diberi maaf kalau seandainya dia tidak tahu. Karena ada hal-hal Bapak Ibu, kita orang awam ini di dalam agama dimaafkan kalau kita tidak tahu. Tapi kalau masalah, kenapa kamu tidak sholat subuh? Sholat subuh, apa itu sholat subuh? Tidak tahu dia bahwa itu adalah sholat wajib. Barangkali ini juga perlu, kadang Bapak Ibu penelitian ini. Coba kita pergi ke SMA, anak-anak itu kan kalau sudah 15 tahun umurnya itu sudah pasti balik gitu. Walaupun dia belum mimpi, kalau perempuan walaupun dia belum haid, kalau sudah 15 itu balik. Coba Bapak Ibu pergi ke SMA, kira-kira ada nggak yang tidak tahu bahwa berapa sholat yang wajib? Kalau tidak tahu Pak, itu memang gedor dicari itu orang tuanya. Ngapain aja orang tuanya dengan anaknya itu? La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu nanti ya rajin-rajin tanya. Maka jangan menunggu balik. Sholat itu diajarkan. Kapan sholat itu boleh diajarkan? Sedini mungkin, minimal, maksimal sholat itu sudah diajarkan umur 7 tahun itu Pak, itu ukur maksimal itu. Berarti apa? Dari kecil pun kita diajar. Tapi kalau sudah 7 tahun Bapak Ibu tidak mengajarkan anak sholat, berdosa. Berdosa orang tua. Karena itu perintah. Anak tidak berdosa dia, tidak belajar. Karena dia anak-anak kan belum balik. Siapa yang berdosa tidak mengajarkan? Orang tua. Maka kata Rasulullah, muru alimu auladakum bis salati li sab'in. Ajarkan anakmu salat ketika mereka umur 7 tahun. Tuh Ibu sekalian, karena 7 tahun itu akalnya sudah menangkap. Maka sebabnya subhanallah, anak masuk SD umur 7 tahun. Nah, ini kan pakai teori konsep Rasul. Kenapa diajarkan anak 7 tahun? Berarti kematangan nyangkut yang diajarkan kepada dia itu kalau sudah 7 tahun. Berarti kalau sebelum itu biasanya ngerawang-ngerawang, akalnya masih main-main, suka, susah, sukar nyangkutnya nanti akan diajarkan. Oleh karena itu anak SD dari dulu, saya dulu Bapak Ibu terpaksa umur saya dipercepat, lahir tentu 70 dibuat tahun 69. Karena waktu itu tak diterima sama sekali anak sekolah SD kecuali umur 7 tahun, sehingga direkayasa umurnya. Kalau sekarang enggak kan? Sekarang sudah dibolehkan. Bapak Ibu sekalian, kemudian umur 10 tahun wajib jadi suruh diajar. Umur 7 tahun diperintahkan dia sholat umur 10 tahun. Buktinya itu hanya perintah itu Rasulullah tekankan untuk perintah sholat. Kalau sudah dia mukallaf, Bapak Ibu sekalian, tidak dia diberi. Kalau seandainya dia tidak tahu, gara-gara tidak diajarkan oleh orang tua, siapa yang berdosa? Orang tua nanti yang bertanggung jawab, itu pertama. Jadi anak kalau tidak sholat, besok yang dihisap dulu, yang diseret ke mahkamah Allah itu orang tua. Sudah ajarkan? Sudah ya Allah, tapi ketutup tahu. Maka anak tidak bisa alasan. Kemudian juga kalau sudah balik anak-anak itu, walaupun orang tuanya, dia juga kena hisap. Bukan orang tuanya saja, orang tuanya kenapa dari itu tidak mengajarkan? Kemudian ketika balik, kenapa dia tidak belajar? Kenapa? Karena Bapak Ibu, fasilitas, media, kesempatan, lingkungan, seluruhnya memungkinkan dia belajar. Ustadz banyak, HP, apalagi media sosial isinya ceramah Ustadz, internet apa, ini main TikTok aja tak apa dilihatnya. Maka la yu'zar jahluhu, maka dia sendiri akan dihisab. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, dan ini bukan wajib seluruh ulama, wajib atas setiap mukallaf bahwa dia tahu dan yakin bahwa Allah telah mewajibkan kepadanya
5 kali sholat. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi delegasi Rasulullah, safirnya Rasulullah, duta Rasulullah ke Yaman untuk mengajarkan kepada orang-orang Yaman dan mengajak. Masya Allah, Rasulullah utus ke Yaman Bapak Ibu Muaz untuk berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Kemudian Rasulullah ajarkan kepada Muaz sebelum berangkat, "Hei Muaz, ajarkan kepada mereka pertama bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ajarkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah." Kalau ini sudah mereka ketahui dan ketika mereka yakini, kalau ini sudah menjadi keyakinan, baru setelah itu kamu ajarkan kedua, summa a'limhum, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan cara berdakwah, kemudian prioritas materi dakwah. Karena ada orang sekarang Bapak Ibu sekalian sibuk dia mengkaji masalah-masalah, orang sholatnya tidak tahu, orang dia bahas masalah zikir berjamaah ada. Orang sekarang semuanya banyak tak tahu dia sholat. Semua waktu maka prioritas ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu semalam. Kalau mereka sudah tahu dan mereka laksanakan, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada orang yang kaya di antara mereka untuk membayar zakat. Itu diambil dari harta orang yang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada yang miskin. Itu kata Rasulullah mengajarkan Muaz. Lalu apabila seseorang, kata Imam Abu Hanifah, tidak mengetahui bahwa 5 waktu itu adalah sholat wajib, tapi dia sholat juga, dia sholat Pak, ikut dia sholat subuh sholatnya, tapi dia tidak ada ilmu bahwa ini adalah sholat wajib, sholat aja begitu, maka kata Imam Abu Hanifah tidak sah sholatnya. Maka orang yang sholat tapi tidak tahu bahwa sholat itu dia sholat Pak, tapi dia tidak ada ilmu itu sholat wajib, kata Imam Hanifah tidak tersih sholat itu, tidak sah sholat sekalipun dia sholat pada waktunya, walau kana yusalliha fi awqatiha. Itulah sebabnya Bapak, ilmu itu penting. Itulah sebabnya Imam Bukhari membuat sebuah bab, judul bab itu dalam Sahih Bukhari, Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amali. Ini bab kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kita wajib berilmu sebelum beramal dan berbicara. Kalau Bapak Ibu menerima bicara orang, pastikan dia berilmu. Jangan sembarang terima aja bicara orang. Ilmu tak ada. Dari dulu Bapak Ibu tradisi, ketika orang ingin belajar sama seseorang, pastikan dia betul-betul berilmu. Kenapa sebelum bicara tak boleh bicara tanpa ilmu? Kemudian kalau ada wena bicara ya dengan ilmu. Ada 2 ibu. Begitu juga beramal. Hidup hadis tentang itu. Maka di sini Abu Hanifah mengatakan orang yang sholat tapi dia tidak berilmu bahwa sholat itu wajib, maka sholatnya tidak sah. Sekalipun dilaksanakannya pada waktunya, sekalipun dia sholat sesuai dengan cara-cara yang diajarkan. Artinya rukunnya ada, rukuknya ada, sujudnya ada, bacaannya tepat, tapi dia tidak tahu bahwa sholat itu sholat wajib. Tapi ibunya kan keterlaluan orang seperti ini kan. Dia sudah belajar cara sholat, tapi sholat itu tidak tahu dia bahwa itu sholat wajib. Dikecualikan oleh Imam Abu Hanifah, illa idza shalla ma'al imam wa nawa salata imamihi. Itu kata Imam Abu Hanifah, kecuali
apabila dia sholat berjamaah dan dia berniat dari awal sholat mengikut imam. Jadi kalau ada orang tidak tahu bahwa itu sholat wajib, tetapi dia sholat dan sholatnya berjamaah dan dia dalam sholatnya berniat mengikut imam, maka di sini kata Imam Abu Hanifah sholatnya sah. Nah, sekarang ada lagi masalah kedua, masalah berikutnya. Kalau dia tahu bahwa sholat itu fardu, ini sholat wajib, tapi dia tidak bisa membedakan mana bahwa saya ini ada wajib sholat, tapi dia tidak tahu mana sholat yang wajib, mana sholat yang sunnah. Tapi dia tahu bahwa saya ini ada kewajiban sholat, tapi saya tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Lalu diniatkan semuanya, asal dia sholat, karena dia tidak tahu dia sholat fardu, asal dia sholat niatnya fardu, asal sholat saya sholat fardu katanya. Maka di sini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholatnya sah. Dan kata mazhab Hanafi, ini banyak sekali orang awam yang seperti ini. Pokoknya sholat saja, dia tidak tahu ini wajib, dia tahu. Pokoknya sholat. Bapak ibu yang begini ya, mungkin bapak ibu tidak tahu, tapi orang yang tidak tersentuh pengajian, orang-orang kampung, jangankan bapak ibu di Indonesia, di Arab saja. Maka kadang-kadang saya ada orang-orang Saudi sibuk berdakwah di luar, padahal orang-orang mereka banyak bodohnya minta ampun Pak. Pernah sekali di sebuah tempat, ya bermalam saya di situ, ada orang-orang Arab tuh sudah ngorok tidur, tiba azan, bangun dia, langsung sholat dia. Diperkan. La ilaha illallah, ibu. Karena dia tidak tersentuh begini. Ayah tinggal di Madu, tak pernah ada ketemu ustaz, tak pernah ada belajar, cuma sekali-sekali ke kota dia lihat ada orang, maka dia tidur-tidur aja, sholat aja. Tapi dia tidak tahu ini sholat wajib atau sholat, pokoknya sholat saja. Maka kata ya wa mislu hadza katsirun minal 'ammah. Seperti ini kondisinya banyak sekali orang awam. Kita pergi ke orang-orang dari satu pendidikan Pak. Saya juga mengalami hal ini. Saya pernah 6 bulan, pernah saya ceritakan di sini ke daerah Soe sana. Amano namanya. Mereka masuk Islam Pak, tapi mereka tinggal di bukit-bukit, di gunung-gunung. Mereka belum tahu pakaian, belum tahu mereka pakai sandal. Mereka pakai pakaian yang mereka anyam sendiri. Bapak Ibu, ya Allah, mereka tahu cuma sholat itu wajib, cuma sholat Jumat saja. Jadi mereka sholat cuma Jumat. Dibandingkannya dengan orang Kristen, kalau orang Kristen hari Ahad, kalau mereka pakaian ibu-ibunya persis seperti pakaian ke gereja di Jumat itu. Jadi ibu-ibunya juga hadir. Saking tidak ada guru. Jadi saya ketika masuk ke sana ke dalam kampung itu, nangis mereka. Kenapa terharu? Ini sudah bertahun-tahun kami Islam Pak, baru Bapak masuk ke sini menjadi guru kami. Betul Bapak Ibu, dipeluk-peluk nangis mereka dalam semua musola itu. Musolanya kondisinya la ilaha illallah. Anak-anak mereka lebih hafal pula lagu-lagu apa itu daripada Fatih. Sudah cerita ada dan tahu. Tapi nyanyi-nyanyi apa itu? Dia tak jawab siapa. Saya ketika masuk ke sana saja banyak tantangan. Bukan ada yang ngancuk. Kalau Ustaz ada apa-apa ke sana, kami ada tanggung jawab saja. Yang bertanggung jawab, kalau mati, kata Allah mati. Kalau hidup, memang orang manusia mati dan minta. Saya berangkat pulang. Akhirnya berangkat saya. Ya Allah sedih sekali Pak. Karena nangis saya mulai dari mana harus mendakwakan mereka ini.
Jadi mulai dari sholat Pak, gimana? Mereka dapat mandi junub. Air susah. Tak tahu mereka mandi junub Pak. Terus suruh sholat. Saya sholat itu suci. Nanti kalau disuruh mereka mandi apa? Mereka susah sekali air. Untuk mencapai air. Kalau mereka tinggal di atas pucuk bukit, airnya jauh ke bawah. Mereka harus mengangkut air. Nikmat hidup kita ini ya. Banyak-banyak bersyukur. Kita gini semuanya ada. Tinggal ibadah. Saya 6 bulan di sana. Bahasa mereka tak sedikit pun Bapak Ibu bersentuhan dengan bahasa Indonesia. Sehingga terpaksa saya 3 bulan belajar terus bahasa mereka. Setelah itu lebih kurang 5 bulan kelima saya sudah bisa berkhutbah dalam bahasa mereka. Awalnya saya pakai terjemah. Di bulan ke-6 datang panggilan untuk belajar ke Madinah. Maka orang bilang ini hadiah Allah untuk Ustaz ini. Karena Ustaz kapan banyak mau mengajarkan mereka. Dari situlah saya berangkat ke Madinah waktu itu. Setelah kalau perkiraan saya, tentu pikiran kita, kalau tidak dipanggil ke Madinah, mungkin saya sudah jadi orang sana. Di Gunung itu, pengalaman yang sangat indah sekali. Tapi Pak, jangankan sholat wajib lagi, berwudu datang. Sholat cuma Jumat saja. Maka apa dikatakan Imam Abu Hanifah di sini? Itu betul. Maka dia rinci bagaimana orang tidak tahu. Jadi kalau dia di sini tidak tahu dia bahwa dia sholat lima waktu, kalau dia sholat sendiri tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia sholat berimam dan dia berniat mengikut imam, maka sholatnya sah. Itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau orang dia sholat tapi tidak bisa membedakan mana yang wajib mana yang sunat, tapi setiap sholat diniatkannya sholat wajib, maka kata Imam Hanifah, fa inna salatuhu tasih, salatuhu tasih, salatnya sah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kata Imam Abu Hanifah, tetapi orang seperti ini wajib dia belajar sehingga dia bisa membedakan antara mana sholat yang wajib, mana sholat yang sunat, apalagi di zaman sekarang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara niat? Menurut Imam Abu Hanifah, yaitu cara niat itu ayya'lamal musalli biqalbihi salat allati yusalliha min zuhrin aw asrin aw maghrib. Jadi niat itu oleh Imam Abu Hanifah hanya sekedar bahwa ketika dia ingin sholat, dia mengetahui dan dia tahu bahwa dia dengan hatinya melaksanakan sholat yang diinginkannya, zuhur, asar. Maka Bapak Ibu sekalian, namanya apa? Dalam hatinya dia katakan apa? Saya sholat zuhur, katanya. Itu cukup niat menurut Imam Abu, bahwa dia tahu, katanya, dengan hatinya bahwa dia sedang sholat zuhur, sholat subuh. Kata tadi Bapak tadi kan sholat subuh, tahu sedang sholat subuh. Ya sudah, itu sudah di. Maka bagi mereka tidak repot-repot niat itu. Sekadar dia tahu tadi, ketika dia mau takbir bahwa dia sholat zuhur, sholat subuh, ya selesai, itu adalah niat. Maka katanya, فَمَتَ عَلِمَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَى بِالنِّيَّةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ لَازِمًا لِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ. Maka selama dia ketika sholat tahu bahwa dia sholat waktunya, maka itu dia telah mendatangkan niat yang merupakan syarat sah sholat. Itu kata Imam Hanifah. Kemudian kalau seandainya thumma in kanat as-salat fi waqtiha fa innahu yakfi ta'yin al-waqt. Jadi kalau dari subuh dia sholat subuh, maka apa sudah dia cukup mengetahui saya sholat subuh, saya sholat zuhur. Maka itu cukup tanpa harus ada tambahan. Tapi kalau seandainya dia berniat
saya berniat sholat zuhur atau asar, maka Bapak Ibu sekalian itu adalah sholatnya sah. Oleh karena itu, apakah dia harus berniat umpamanya sholat subuh hari ini? Cukup apakah dia berniat sholat subuh saja? Maka dia katakan cukup niat sholat subuh saja, tanpa harus meniatkan saya sholat subuh pagi Kamis. Perlu terlihat. Jadi kata Imam Abu Hanifah tidak perlu, maka cukup dia meniatkan sholat nama sholat waktunya saja. Waktu ini sholat apa ini? Sholat subuh, ya sudah, tanpa harus menyatakan hari ini menentukan al-yaum. Ini kata Imam Abu Hanifah. Sebagian mereka ada Bapak Ibu sekalian bahwa dia harus meniatkan sholat zuhur atau sholat subuh hari ini, karena barangkali dia sholat subuh kalau dia sendiri, ya, kalau berjamaah, barangkali ataupun berjamaah, barangkali dia berniat sholat subuh tapi mengqadha sholat subuh yang pernah ditinggalkannya, maka dia sebagai Hanafi mengatakan harus dia niatkan, oh itu adalah sholat untuk hari itu, bukan hari yang lain. Banyak orang sekarang sholat mengqadha, karena sholat yang ditinggalkannya banyak sekali. Karena menurut jumhur, kalau ada seseorang di masa mudanya banyak sekali meninggalkan sholat, maka jumhur ulama wajib dia qadha sesambungnya sampai dia meninggal dunia. Tak boleh dia tak qadha. Di sebagian ulama mengatakan kalau sholat itu ditinggalkannya sengaja, maka tidak qadha yang wajib, tapi wajib dia tobat nasuha. Kenapa? Karena sengaja meninggalkan sholat fardu pada waktunya. Bagaimanapun kita mengqadhanya, tidak akan terbayar Bapak Ibu sekalian kewajiban waktu itu. Sama dengan puasa. Maka orang kalau seandainya dia meninggalkan puasa dengan sengaja, puasa pun dia nanti sampai akhir hayatnya Bapak Ibu akan terbayar puasa hari itu. Oleh karena itu, kata sebagian ulama, tidak wajib dia mengqadha, tapi yang wajib pada haknya adalah taubat nasuha. Artinya apa? Dia menyesali, kemudian dia minta ampun kepada Bapak Ibu sekalian, dia bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian dia pergi ke lingkungan yang soleh. Dia tinggalkan lingkungan yang membuat dia meninggalkan salat, kemudian dia pergi ke lingkungan yang membuat dia menjadi orang yang soleh. Itu syaratnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada seseorang katanya berniat untuk sholat zuhur, tapi ada kemungkinan zuhur hari itu atau zuhur hari yang lain yang menjadi kewajiban, maka di sini mereka berfatwa kalau ada seseorang banyak sholat zuhur ditinggalkannya, dia punya keutang sholat zuhur yang lalu, kemudian dia sholat zuhur hari ini. Orang seperti ini lebih ahwat, lebih hati-hati dia meniatkan sholat zuhur ini, kecuali bapak yang rasanya tidak punya utang sholat. Kalau tidak punya utang sholat, tak perlu katanya ditentukan bahwa dia sholat zuhur hari untuk hari ini. Atau disebut Bapak Ibu dalam bahasa nanti mazhab yang lain adaan. Maka kan ada niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada maksudnya apa? Sholat untuk hari ini. Kalau qadhaan dia sholatnya hari ini tapi bayar utang. Nah, itu yang dimaksud dalam Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau seandainya seseorang sholat dia di luar waktu, kemudian dia tidak tahu keluarnya waktu, maka dia Bapak Ibu cukup katanya berniat, karena kalau dia tidak tahu sholat zuhur atau sholat asar tanpa dia batasi hari ini atau hari kemarin. Bapak Ibu sekalian, tapi kalau seandainya seseorang tahu bahwa dia sudah keluar waktu, apakah cukup dia berniat sholat zuhur saja
atau dia harus mengatakan qadaan, yaitu qada, karena waktu sudah keluar. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, sebagian mengatakan cukup dia berniat salat zuhur saja. Ada yang katakan tidak, dia harus menambahkan salat zuhur qadaan. Dia harus batasi, karena salat itu adalah salat membayar utang, karena waktunya sudah keluar. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi, harus Bapak Ibu menentukan waktu salat yang dia niatkan. Sekarang ini salat apa dia? Fa in kana yusalli bil waqti fa inna ta'in yakuna bi niyyati nafsil fardhi min zuhur. Maka menurut kesimpulan mazhab ini harus dia meniatkan waktu. Apa itu salat yang diapakan? Kemudian yang ketiga, masalah salat jenazah. Bagaimana dia berniat? Bahwa salat jenazah ini adalah salat Bapak Ibu sekalian fardu kifayah. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah juga Bapak Ibu sekalian, niat di dalam salat jenazah itu juga sah, sebagaimana dalam salat fardu yang lain. Oleh karena itu, bagaimana cara niat? Maka niatnya tidak perlu katanya saya sholat fardu kifayah jenazah. Menurut Imam Abu Hanifah cukup dia berniat sholat jenazah, begitu saja. Saya sholat jenazah. Tetapi niat yang sempurna menurut mereka itu cukup memadai, paling tidak minimal. Tapi sempurnanya niat adalah bahwa dia meniatkan sholat jenazah dan berdoa untuk si mayit tertentu. Ya, kalau bisa disebutkan namanya. Jadi saya sholat jenazah ataupun saya sholat untuk berdoa kepada mayat si fulan. Ini sempurnanya. Kalau untuk sholat Jumat, dia harus meniatkan sholat Jumat. Kenapa? Karena Jumat itu juga fardu ain bagi laki-laki. Oleh karena itu dia harus meniatkan minimal sholat Jumat saja. Jadi apabila dia sudah berniat sholat Jumat, maka sholatnya sudah sah menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwa niat itu menurut Imam Abu Hanifah adalah sesuatu yang wajib dalam sholat yang fardu, kemudian dalam sholat jenazah, kemudian dalam sholat Bapak Ibu sekalian juga sholat Jumat nantinya. Kemudian niat bagi mereka tidak terlalu Bapak Ibu sekalian ketat seperti mazhab-mazhab yang lain nanti. Kalau mazhab Syafi'i itu banyak sekali Bapak Ibu syarat-syaratnya. Kalau dia cukup mengetahui bahwa dia sholat ini atau cukup itu. Sedangkan sholat sunnah, bagaimana pula? Menurut Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah tidak disyaratkan Jadi kalau dalam sholat sunat, baru sah sholat itu harus ada niat. Bagi mereka bahwa sholat sunat, syarat sahnya sholat sunat itu tidak ada niat. Maka kalau orang itu dia sudah sholat, ya cuma saja Bapak Ibu sekalian, nanti boleh Bapak Ibu sholat sunat apa? Maka mengiyakan sholat sunat ini namanya, itu semuanya oleh mereka tidak masuk syarat sah. Cuman itu sunat sholat. Nah itu Bapak Ibu. Maka sholat sunat ini kan sampai niat pun tidak syarat sah. Maka banyak hal-hal dalam sholat sunat ini Pak berbeda dengan sholat fardu. Seperti umpamanya berdiri, pernah kita jelaskan di sini, berdiri itu adalah rukun di dalam atau syarat sah dalam sholat. Tetapi Bapak Ibu kalau sholat sunat itu hanya dalam sholat fardu. Untuk sholat sunat wajib berdiri? Tidak. Sanggup pun berdiri? Boleh duduk. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, masalah niat ke Bapak Ibu. Kalau untuk sholat fardu syarat sah niat. Kalau sholat sunat, jadi tidak ada syarat sah sholat sunat itu niat menurut Imam Abu Hanifah. Insya Allah nanti kita bahas pada Bapak Ibu sekalian. Atau kita sedikit kita cepatkan saja. Maliki yang berpendapat dalam masalah niat ini harus meniatkan fardunya,
Kemudian harus meniatkan waktunya. Maka apa? Saya berniat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib. Maka ini maka kalau dia tidak berniat fardu tertentu, maka menurut Malikiyah tidak sah niatnya. Nanti kalau sholat sunat nanti ada pembahasannya. Syafi'iyah, bagaimana syarat niat itu oleh dia dan caranya? Menurut Syafi'iyah, yustaratu lin-niyyati fi salatil thalathah syuhur. Disyaratkan, kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, untuk niat salat fardu 3 syarat. Baru niat itu. Ini kita pelajari bersama. Pertama, harus ada niat fardunya. Maka usolli fardha disebut fardunya. Nah, jadi ini pertama, niyatul faradiyah. Jadi bahwa dia berniat bahwa sholat yang dilaksanakannya itu adalah sholat fardu. Nah, kemudian yang kedua, harus dia memasang niat sholatnya. Maka kita baca usul. Maka tidak bisa saya mengerjakan fardu, tidak bisa itu. Maka harus dia bilang sholat. Jadi qasada fi'la shalah, maka dia berniat melakukan sholat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa dia harus meniatkan sholat? Karena Bapak Ibu gerakan itu barangkali juga gerakan untuk yang lain. Bisa saja dia ruku untuk membenari tulang. Bisa saja dia ruku sujud apa itu untuk olahraga. Maka dia harus saya sholat dan itu diniatkan yang fardu. Nah, kemudian yang ketiga, dia syaratnya Bapak Ibu sekalian menentukan sholat yang dia sedang laksanakan. Berarti apa? Usolli fardhu. Fardhu apa? Zuhur, asar, subuh. Ini Bapak Ibu sekalian, ada lagi syarat keempat. Nah, yang disyaratkan oleh mazhab Syafi'i, yaitu Bapak Ibu, bahwa niat tadi disertai dengan bagian daripada takbiratul ihram. Jadi ada 4 hal diperhatikan. Pertama, niat sholat. Yang kedua, niat fardu. Yang ketiga, niat nama sholatnya. Yang keempat, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu Bapak Ibu. Maka apa kata dalam mazhab Syafi'i? Fa idza faqada syartun min hadhihi syurut batalatin niyyatu wa batalatus shalah. Apabila hilang salah satu syarat daripada syarat yang 4 tadi, batal niat, batal shalah. Jadi tadi Bapak sudah niat usolli fardhu subhi, ya kan? Ini rakaatain itu kan tambahan. Bi usolli fardhu subhi ada. Terus baru dari rumah dibilang, lama kan baru takbiratul. Nah, maka itu bukan niat. Dan salat. Maka niat itu dipasang usolli, maka dalam hati kita pasang bahwa saya sholat subuh. Langsung takbiratul ihram. Kalau dia berjarak dengan takbiratul ihram, niatnya tidak sah. Jadi Bapak Ibu, ini syarat-syarat, nanti ada pelengkapnya. Pelengkapnya penyadaan, apa itu kan pelengkapnya itu. Tapi yang menjadi syarat bagi mereka berapa? 4. Pertama tadi niat sholat. Yang kedua niat fardu. Yang ketiga disebutkan nama sholatnya. Yang keempat yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini Bapak Ibu yang menjadi syarat bagi Syafi'iyah dalam sahnya niat sholat. Insyaallah akan kita bahas nanti untuk kesempurnaan bagaimana niat yang sempurna dalam setiap mazhab. Itu semuanya Bapak Ibu sekalian. Kalau Hanabilah
Begitu juga kalau Hambali ini terakhir Bapak Ibu yang untuk syarat sah soal niat saja, cara niat. La budda fi niyatil fardhu min at-ta'yin. Jadi dia harus menta'yin niat fardu. Ya'ni salat az-zuhr aw al-'asr aw al-maghrib. Fala yakfi bi an yanwi mutlaq al-fardhi wa la yalzam an yazid 'ala dhalika syai'an. Jadi kalau dia dua saja. Jadi saya sholat fardu zuhur itu cukup oleh Imam Ahmad itu. Tidak, tapi jangan saya sholat fardu Allahu Akbar. Sah sholatnya enggak? Bapak Ibu sekalian, tidak sah. Menurut seluruh mazhab saya sholat fardu katanya. Itu saja. Bapak Ibu sekalian, kecuali menurut Imam Abu Hanifah tadi dia bersolat berjamaah. Pokoknya saya sholat mengikut Imam Ahmad niatnya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu tidak sah. Harus dia menyebut waktunya di samping waktu. Insyaallah kita sambung Bapak Ibu sekalian masalah niat ini akan lebih lengkap, dan kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga batasi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti pelajaran juga yang kita jelaskan yang sering dibahas, yaitu masalah melapaskan atau bagaimana pandangan mazhab yang keempat. Insyaallah kita bahas juga nanti pada Kamis yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.